Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pertemuan kelima mengenai anggaran biaya produksi. Seperti biasa, sebelum kalian melanjutkan ingin menonton video ini, kalian disyaratkan dan disarankan untuk membaca terlebih dahulu materi yang sudah di-share di grup ya. Oke, untuk yang sekarang kita akan bahas mengenai anggaran biaya produksi. Setelah minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas mengenai anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi. Sekarang kita masuk ke anggaran biaya produksi. Sekilas ya mengenai anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dapat dikelompokkan dalam 3 sub-anggaran, yaitu yang pertama anggaran bahan baku, kemudian anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Nah, biasanya perusahaan yang melakukan pembuatan anggaran biaya produksi adalah perusahaan di bidang manufaktur. Kita langsung ke contoh kasus ya. PT Jaya Selalu yang didirikan pada tahun 2013 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan seragam dengan merek Greymaco. Pada akhir bulan November 2020 ya, salah nulis nih, salah ketik. Manajemen PT tersebut ingin menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi seragam yang bersangkutan untuk periode bulan Januari 2021. Di bawah ini adalah anggaran produksi seragam tersebut untuk bulan Januari 2021. Nah, ini anggaran produksi PT Jaya Selalu bulan Januari 2021 seragam Remaco. Penjualan per unit direncanakan adalah 2.000 unit. Persediaan akhir barang jadi 500 sehingga jumlah barang jadi yang dibutuhkan bisa diketahui 2.000 tambah 500, 2.500 unit. Persediaan awal barang jadi sudah punya 200 dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi bisa diketahui dari 2.500 kurangi 200 sebanyak 2.300 unit. Nah, ini ada informasi tambahan. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit seragam adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah Rp40.000. Sedangkan harga 1 buah kancing adalah Rp1.500. Anggaran pemakaian bahan baku PT Jaya Selalu untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2021. Ini formatnya seperti ini ya. Jumlah produksi barang jadi yang akan diproduksi adalah 2.300. 2.300 juga ya untuk kain dan kancing. Ini baru tahap informasi awalnya saja. Kemudian untuk standar kebutuhan bahan baku per unit. Nah, di sini mulai detail ya. Untuk kain 2 meter yang digunakan untuk membuat 1 buah seragam dan 8 buah kancing. Sehingga didapatkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi untuk kain adalah 2.300 kali 2, 4.600 meter. Kemudian untuk kancing 2.300 kali 8 jumlahnya jadi dikalikan ya. Totalnya jadi 18.400 buah kancing. Sehingga didapatkan harga bahan baku per unit di sini ya didapatkan ya informasinya Rp40.000 per meter ya untuk kain, kemudian untuk kancing 1.500 per meter. Untuk total biaya bahan baku untuk produksi dapat diketahui dengan cara mengalihkan ya 4.600 jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 4.600 meter kain dikali harga per meternya kali 40.000 maka totalnya adalah 184 juta rupiah untuk kebutuhan kain. Sedangkan untuk kebutuhan kancing adalah 18.400 kali 1.500 totalnya adalah 27.600.000 rupiah. Ini untuk anggaran pemakaian bahan baku. Kita lanjutkan untuk contoh kasus selanjutnya. Untuk membuat anggaran pemakaian bahan baku ya, ini untuk data yang awal yang tadi disimpan lagi di sini ya. Setelah penyusunan anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dilakukan, PT Jaya Selalu menyusun anggaran pembelian. Sekarang pembelian ya, anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2021.
Berikut ini disajikan kembali anggaran pemakaian bahan baku PT tersebut untuk bulan Januari. Ini sama dengan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, ini ada data baru, ya, data tambahan. Estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk Januari 2021. Ini sifatnya masih estimasi. Untuk kain, persediaan awal 200 meter, kemudian persediaan akhir 300 estimasinya. Sedangkan untuk kancing 400 untuk persediaan awal dan persediaan akhirnya 300. Nah, ini sudah kita masuk ke anggaran pembelian bahan baku, ya. Formatnya seperti ini. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. Untuk kain tadi totalnya adalah 4.600 meter. Kemudian untuk kancing totalnya di slide sebelumnya, ya, sudah kita bahas, adalah 18.400. Kita masukkan persediaan akhir bahan baku untuk kain, persediaan akhirnya adalah 300 dan untuk kancing juga 300. Kain 300, kancing 300. Didapatkan jumlah kebutuhan bahan baku seperti rumus di anggaran produksi, ya. Ditambahkan saja 4.600 tambah 300 berarti 4.900 meter kain. Untuk kancing 18.400 tambah 300 totalnya 18.700 buah kancing. Persediaan awal bahan baku untuk kain 200 dan persediaan awal untuk kancing 400. 200 dan 400 dimasukkan, ya. Sehingga didapatkan jumlah bahan baku yang harus dibeli. Tinggal dikurangi saja, 4.900 kurangi 200 adalah 4.700 dan 18.700 kurangi 400 adalah 18.300 kancing. Sehingga didapatkan dari data sebelumnya harga bahan baku per unit adalah 40.000 untuk kain, ya, per meternya, dan untuk kancing 1.500 per buahnya. Tinggal dikalikan saja, nanti kita dapatkan yang namanya total biaya pembelian bahan baku. Untuk kain 4.700 kali 40.000 adalah 188 juta totalnya, ya, untuk anggaran pembelian. Dan untuk kancing 27.450.000 didapat dari 18.300 kali 1.500. Sudah kita dapatkan dua anggaran, ya. Tadi anggaran bahan baku, sekarang anggaran pembelian bahan baku. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus berikutnya, ya. PT Jaya Selalu hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2021. Kita masuk ke anggaran tenaga kerja langsung. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Di sini anggaran produksi ditampilkan lagi untuk mengingatkan studi kasus sebelumnya yang memang datanya kita gunakan untuk studi kasus yang sekarang. Ini ada tambahan data, ya. Produksi seragam ini dilakukan oleh dua departemen. Yang pertama adalah Departemen Penjahitan dan yang kedua adalah Departemen Pengemasan. Untuk Departemen Penjahitan, waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu buah seragam adalah 6 menit. Dengan honor per jam untuk di Departemen Penjahitan ini adalah 6.000. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan diperlukan waktu selama 3 menit dengan honornya 4.800. Kita masuk ke anggaran ketiga, anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang memang berhubungan, ya, ketika proses produksi seragam ini dilakukan. Yang pertama kita bagi dua, ya, untuk formatnya. Ada Departemen Penjahitan dan ada Departemen Pengemasan. Jumlah produksinya adalah 2.300, ya, sama, ya, untuk di dua departemen ini. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen Penjahitan ini untuk satu seragam adalah 6 menit. Ini satuannya jam, sehingga kita masukkan ke jam saja. 6 dibagi 60 menit. Hasilnya adalah 0,1. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung didapatkan dari 2.300 dikali 0,1. Hasilnya adalah 230 jam, ya, untuk memproduksi semua seragam ini. Upah per jam adalah 6.000 per jamnya, ya, sehingga didapatkan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan adalah 230 kali 6.000.
hasilnya adalah Rp1.380.000. Kemudian untuk Departemen Pengemasan, jumlah produksi sama ya 2.300. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung untuk bagian pengemasan adalah 3 menit. Karena satuannya jam, kita masukkan ke jam ya. 3 menit dibagi 60 menit. Hasilnya adalah 0,05. Jumlah jam tenaga kerja langsung didapatkan dari 2.300 kali 0,05 sebesar 115. Upah per jamnya adalah 4.800. Masukkan ke sini 4.800. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan didapatkan dari 115 jam dikali 4.800. Totalnya adalah Rp552.000. Sehingga didapatkan total biaya tenaga kerja langsung adalah Rp1.380.000 ditambah Rp552.000, totalnya Rp1.932.000. Ini adalah anggaran tenaga kerja langsungnya. Selanjutnya, kita masuk ke kasus berikutnya. PT Jaya Selalu akan menyusun anggaran biaya overhead produksi untuk bulan Januari 2021. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran biaya overhead. Kita sudah masuk anggaran biaya overhead produksi. Produk seragam dilakukan oleh 2 departemen. Ini keterangannya sama dengan yang tadi ya. Untuk Departemen Penjahitan 6 menit dan 6.000 upah per jamnya. Untuk Departemen Pengawasan dikemas 3 menit dan upah per jamnya 4.800. Nah, ini merupakan biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk bulan Januari 2021. Nah, ini ada data-datanya ya yang akan dibuat untuk menyelesaikan pembuatan anggaran biaya overhead ini ya. Nah, dari data-data ini nanti kita urut selesaikan secara runut ya berdasarkan keterangan-keterangan ini dari A sampai E secara urut supaya tidak ada yang terlewat. Oke, ini nanti kita baca ya. Data alokasi biaya overhead pabrik. Yang pertama ada Departemen Penjahitan dan yang kedua ada Departemen Pengemasan. Di sini ada jumlah mesin untuk kedua departemen ini yang bisa dilihat. Kemudian jumlah jam mesin, jumlah luas pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung yang tadi sudah kita hitung. Oke. Ini sudah masuk anggaran biaya overhead ya untuk periode Januari 2021. Di sini ada Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Kemudian di sini juga ada keterangan biaya factory overhead variable yang sifatnya variable atau berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada biaya factory overhead yang fix atau yang tetap tidak berubah-ubah. Dan di sini ada total untuk menjumlahkan yang variable dan fix ya. Oke, yang pertama ada Departemen Penjahitan, yang kedua Departemen Pengemasan. Kita lihat untuk menyelesaikan yang A dulu ya. Biaya gaji pengawas produksi tetap. Gaji pengawas produksi tetap ini tetap, tidak variabel. Sebesar 4 juta per bulan. Biaya gaji pengawas atau supervisor produksi yang dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dibagi secara merata. Berarti 4.000 ya untuk biaya gaji tetapnya 4 juta dibagi 2. Dibagi secara merata. Berarti masing-masing 2 juta. Kita lihat ya, masing-masing biaya gaji supervisor untuk penjahitan fix tetap 2 juta dan juga 2 juta. Kemudian yang B, kita lihat. Biaya tetap ya untuk perawatan mesin sebesar 2 juta rupiah per bulan. Dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Ini untuk yang biaya tetap. Kemudian biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar Rp1.000 per jam. Ya biaya nih ya. Ini yang variabelnya, ini yang biaya tetapnya 2 juta. Kita lihat, ini katanya berdasarkan jumlah mesin alokasinya.
2 juta jumlah alokasinya berdasarkan jumlah mesin untuk departemen penjahitan 5, departemen pengemasan 15. Oleh karena itu, kita lihat di sini biaya perawatan mesin tadi yang variabelnya yang tetapnya dulu ya, 2 juta dialokasikan berdasarkan jumlah mesin. Untuk di departemen penjahitan tadi 5 mesin dan untuk di pengemasan 15 mesin, sehingga untuk pengalokasiannya kita di persentase ya. Untuk mesin biaya perawatan mesin di penjahitan ini langkahnya adalah seperti ini. Tadi jumlah mesinnya 5 ya. Terus untuk yang di bagian penjahitan dibagi, penyebutnya adalah total jumlah mesin di bagian penjahitan dan pengemasan. 5 ditambah 15 tadi ya, berarti 20 dikali jumlah uang yang akan dilokasikan dikali 2 juta ya. Maka 5/20 kali 2 juta adalah, ini diperkecil jadi 1/4 kali 2 juta adalah 500.000 ya untuk biaya perawatan mesin di departemen penjahitan. Untuk di departemen pengemasan tadi jumlahnya adalah 15, sehingga nanti menghitungnya adalah 15/20 dikali 2 juta. 15/20 atau 3/4 ya diperkecil dikali 2 juta adalah 1.500.000. Kita tulis di sini ya, karena tadi yang biaya tetap. Di sini juga ada biaya yang perawatan mesin yang variabel ya, sejalan atau berubah-ubah sejalan dengan intensitas pemakaian. Untuk mesin di jumlah jam mesin di departemen penjahitan 1.500.000 tinggal dikali 1.000. Kemudian departemen pengemasan 2.000 tinggal dikali 1.000. Ya, dilihatnya dari sini ya. Nih. Biaya variabelnya 1.000 per jam. Oke, kita lihat untuk biaya sebentar. Untuk biaya perawatan mesin yang variabelnya di penjahitan yang tadi ya 1.500 kali 1.000 1.500.000 dan untuk di pengemasan 2.000 kali 1.000 2 juta. Kita sudah selesai untuk yang B. Sekarang yang C. Yang C biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 6 juta rupiah per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh setiap departemen. Ini biaya tetap 6 juta dibagi 2 departemen dengan alokasi berdasarkan luas bangunan. Kita lihat jumlah luas pabrik untuk departemen penjahitan 1.000, untuk departemen pengemasan 2.000, sehingga alokasi dana yang 6 juta itu untuk yang di departemen penjahitan di sini ya, biaya sewa pabrik tetap ya, tadi biaya tetapnya alokasinya sesuai dengan luas ya, luas pabrik atau departemen yang bersangkutan. Caranya sama dengan yang ini. Tadi luasnya untuk yang departemen penjahitan adalah berapa? Luasnya 1.000 ya, ini ya. Kemudian pengemasan 2.000. Sehingga didapatkan 1.000 dibagi luas total pabrik di 2 departemen ini. 1.000 tambah 2.000 berarti 3.000 ya. Dikalikan biaya yang akan dialokasikan, total biaya yang akan dialokasikan tadi 6 juta. Sehingga didapatkan ya untuk yang di bagian departemen penjahitan 1.000 dibagi 3.000 ini 1/3 dikali 6 juta berarti 2 juta ya. Didapatkan 2 juta rupiah fix biaya tetap. Kemudian untuk di biaya sewa pabrik tetap di departemen pengemasan tadi adalah 2.000 meter persegi ya, berarti 2.000 dibagi 3.000 dikali 6 juta. Hasilnya adalah 4 juta rupiah. Ini yang fix. Udah yang C ya, sekarang yang D. Biaya listrik yang bersifat variabel berubah-ubah ya, untuk setiap pemakaian mesin per jam adalah 3.000 rupiah.
Tinggi atau rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Ini yang variabel ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Nah, kemudian biaya-biaya listrik yang bersifat tetap. Sekarang berarti ada dua biaya ya. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 4 juta rupiah yang tetap dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dengan proporsi 60% kali 40%. Kita lihat untuk biaya listrik ada tetap dan ada variabel. Oke, biaya listrik nih ya. Biaya listrik ada yang tetap dan ada yang variabel. Oke, untuk Departemen Penjahitan, kita lihat yang variabel dulu tadi ya. Yang variabel adalah tadi biayanya 3.000 per masa mesin dipakai gitu ya. Berarti untuk yang di biaya listrik ya, untuk yang di Departemen Penjahitan adalah 1.500 kali 3.000. Kemudian untuk di Departemen Pengemasan 2.000 kali 3.000, 6 juta ya berarti. Tadi ini 1.500 kali 3.000 adalah berapa? 4.500 ya. Kita tinggal masukkan saja biaya listrik yang variabel untuk yang di Departemen Penjahitan totalnya adalah 4.500.000. Kemudian di variabel yang di Departemen Pengemasan adalah 6 juta ya. Yang ini 4,5 juta, yang ini 6 juta. Kemudian yang tetap tadi ada biaya listrik tetap dibagi berdasarkan proporsi 60% Departemen Penjahitan dan 40% Departemen Pengemasan. Tinggal dikalikan saja ya. Untuk biaya tetapnya tadi adalah berapa? 4 juta kalau nggak salah ya. Ya betul 4 juta. Yang 4 juta itu nanti tinggal dikalikan saja proporsinya. 60% dikali 4 juta adalah 2.400.000. Kemudian untuk biaya listrik di Departemen Pengemasan yang tetapnya adalah 40% ya. Di sini berarti 40% kali 4 juta adalah 1.600.000 rupiah. Kemudian sekarang yang terakhir kita cari adalah biaya asuransi. Nah, kita sebelum nulis biaya asuransi kan tahunya dari sini dulu. Dibaca dulu. Tadi ini sudah, sekarang yang biaya asuransi. Biaya asuransi tetap pegawai. Nah, tetap biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 5 juta rupiah per bulan. Dialokasikan ke dua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemennya per bulannya. Berarti penyebutnya adalah total dari biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, untuk Departemen Penjahitan nanti hasilnya adalah Rp1.380.000 per total biaya tenaga kerja langsung. Pernya ya atau penyebutnya Rp1.380.000 ditambah Rp552.000 dikali 5 juta ya biaya asuransi tetap yang dialokasikan. Oke. Kita lihat ya. Untuk biaya asuransi. Untuk biaya asuransi kita lihat dulu ya. Sini biaya asuransi tadi berdasarkan ini ya, berdasarkan sebentar. Biaya tenaga kerja langsung per departemen, biaya tenaga kerja langsung. Oke, untuk Departemen Penjahitan. Tadi ditotalkan dulu ya, kalau tidak salah tadi ada ya. Ya udahlah kita jumlahkan ulang saja. Kita cari tahu dulu total upah tenaga kerja langsung di dua departemen ini ya. 1.380 ditambah 552 ya. 1.932 atau 1.932.000 ya. Ibu nolnya sama ibu dihilangkan. Sehingga kita dapatkan untuk proporsi asuransi di bagian Departemen Penjahitan adalah 1.380 ya dibagi tadi berapa? 1.932 ya. Dikali 5 juta.
maka hasilnya adalah 3.571.430 kita bulatkan rupiah ya. Oke, kita lihat untuk ini ya, supaya lebih besar. Ternyata nggak mau. Oke, ini 3.571.430 ya. 3.571.430 karena dibulatkan untuk biaya asuransi yang fix tetap di Departemen Penjahitan. Sekarang kita cari untuk yang di Departemen Pengemasan. Pembilangnya yang ini ya, 552 dibagi 1932 ya. Dikali 5 juta. Maka hasilnya adalah 1.428.571. Oke. Ini ya, lihat ya untuk yang ini untuk biaya asuransi yang fix untuk bagian Departemen Pengemasan. 1.428.570 dibulatkan. Nah, setelah dua-duanya sudah didapatkan ya, berarti tinggal kita mentotalkan semuanya. Untuk total biaya factory overhead yang variabel ini totalnya adalah 1.500.000 untuk yang Departemen Penjahitan ya, ditambah 1.500.000 ditambah 4.500.000 totalnya adalah 6 juta. Kemudian biaya overhead biaya factory overhead yang fix atau yang tetap adalah ini ditotalkan ke bawah 10.471.430 rupiah. Nah, untuk totalnya semuanya ini tinggal ditotal sebelah sini ya, dipindah ke lajur kanan. Yang ini 1,5 juta tambah 500 2 juta. Kemudian ini dipindahkan semuanya ke kanan, ini juga ditambahkan ya. 4,5 ditambah 2,4 6,9 juta. Dan ini ditotalkan semuanya sehingga didapatkan untuk total biaya seluruhnya untuk Departemen Penjahitan yang overhead ya adalah 16.471.430 rupiah. Kemudian untuk Departemen Pengemasan dengan langkah yang sama akan kita dapatkan total masing-masing ya untuk yang variabel dan yang fix. Nah, jumlahnya kita lihat di sebelah kanan. Untuk yang variabel dan yang fix adalah 18.528.570. Nah, dengan demikian kita dapatkan total biaya overhead produksi di dua departemen ini totalnya adalah 35 juta rupiah. 35 juta rupiah ini didapat dari total keseluruhan biaya ya dari dua departemen ini. 16,4 sekian-sekian ditambah 18 juta, sekian, totalnya 35 juta rupiah. Nah, sekian pemaparan studi kasus mengenai anggaran biaya produksi di pertemuan kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.